Tantangan yang selanjutnya ada dari Drawbots. Ini adalah challenge tentang SQL injection. Cukup menarik dan bisa menambah wawasan kita, terutama membentuk dasar kita untuk memahami tentang apa itu SQL injection. Dari web Drawbots ini kita klik kanan ya, kemudian mungkin kita menggunakan ini ya. Jadi home downloads kemudian 2023. Kemudian nanti dari sini kita unzip web Drawbots-nya. Itu kemudian kita buka foldernya menggunakan VS Codium ini. Teman-teman juga bisa pilih yang teman-teman suka. Misalkan teman-teman menyukai menggunakan Sublime gitu ya, text editornya teman-teman bisa pakai Sublime. Tapi di sini karena saya menggunakan Parrot Linux dan di sini sudah ada VS Codium, kita bisa langsung menggunakan VS Codium untuk membaca file ini. Jadi di sini ada flag.txt ya. Flag.txt ini sebentar, kita lihat dari entry point sh di sini. Entry point sh ini dia menjalankan perintah MySQL ya. Kemudian dia membuat satu database ya, namanya database Drawbots. Kemudian membuat tabel pada MySQL tersebut, namanya adalah users. Kemudian kita di sini lihat ada ID, username, password yang dimasukkan ke sana. Kemudian setelah itu ada username password yang dimasukkan ke sana juga ya. Insert into Drawbot username password values admin genpass gitu ya. Jadi dia menggunakan password generator. Kita belum lihat cara generate passwordnya, mungkin nanti ada di sana. Create user ini ya. Oh, ini untuk user dari database-nya ya. Oke, di situ menarik berarti ada tabel ya, tabel users namanya. Kemudian dari sini kita lihat flag.txt-nya itu ada dipindahkan ya, di copy ke /flag.txt. Di sini cara untuk build dockernya. Oke, kita build dulu untuk dockernya. Kita cd web Drawbots gitu kan, ls, kemudian kita jalankan build. Kemungkinan besar belum ditambahkan ya, build docker sh-nya ini belum ditambahkan execute ya. Kita tambahkan chmod u plus x, kemudian build docker sh, kemudian kita masukkan build docker sh. Nah, sambil menunggu untuk dockernya ini berjalan, nah ini kita udah berhasil untuk mendeploy-nya ke dalam localhost kita. Lalu yang kita lakukan adalah kita mencoba mengakses lagi 127.001.1337 gitu ya. Kemudian di sini kita langsung disuguhi halaman login. Misalkan kita masukkan username admin, passwordnya admin, ya invalid credential ya, salah ya. Oke. Di sini yang kita tahu adalah di sini menggunakan Python karena kita lihat dari ekstensinya, dan kalau kita lihat dari sini ini menggunakan Flask ya, sebuah framework untuk bikin web by Python. Kita baca untuk source code-nya, kita mungkin lihat dari util.py, mungkin kita lihat oh ternyata di sini untuk membentuk JWT atau JSON Web Token. Kemudian kita lihat di sini kita bisa lihat rutenya ya, beberapa rute ya. Main.py di sini kelihatan beberapa rute. Kemudian dari database.py di sini. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Jadi kalau misalkan pada Python kita menggunakan processing seperti ini untuk membuat atau mengambil inputan user kemudian mengarahkan ke database, itu bisa jadi ada SQL injection di sana. Jadi select password from user where bla 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 ini ya, where username sama dengan ini ya, dan seterusnya. Ini bisa menyebabkan adanya SQL injection ini ya. Karena
dia tidak ada proses filteringnya terlebih dahulu, tidak dilakukan pre-processing atau tidak menggunakan ORM untuk menghandle username sama password. Ini adalah SQL injection di sini. Kemudian kita lihat dari blueprints di sini roots.py. Jadi oke, jadi begitu kita nanti login gitu ya, kita bisa nge-read flag.txt-nya gitu ya. Flag open, jadi flag.txt-nya akan dibuka begitu kita login. Jadi kita sekedar diminta untuk login aja. Kita lihat dari ini ya, kita lihat dari query-nya ini ya, select ini ya. Kita ambil query-nya, kemudian coba kita jelaskan di sini. Itu ya, ini ada select password from user where username dengan username itu ya. Jadi ini secara dinamis mengambil username dan password yang kita masukkan. Misalkan kita masukkan admin dengan password admin gitu ya. Nanti secara ini ya, secara dinamis dia akan memasukkan seperti ini admin dengan password admin gitu ya. Kalau misalkan passwordnya kita ganti password gitu ya, pada form loginnya ini akan menjadi password gitu ya, secara dinamis seperti itu. Nah ini sudah ini admin dengan password admin, coba kita atau dengan password ya, kita coba login ke sana invalid credentials. Kemudian kita lihat di dalam Burp Suite di sini ya API login gitu loh. Jadi username yang dimasukkan adalah admin dengan password gitu. Ini dia. Nah, kalau misalkan kita ngetes SQL injection itu gimana caranya? Adalah kita menambahkan satu tanda petik di sini. Bisa berupa tanda petik satu atau tanda petik dua, nanti tergantung dari backend yang teman-teman handle. Di situ apa menggunakan tanda petik satu atau tanda petik dua. Ya, kita pakai tanda petik dua, soalnya kita tahu di sini menggunakan tanda petik dua ya. Kita masukkan seperti ini, admin. Nanti secara otomatis akan menjadi seperti ini ya query-nya. Query-nya akan ketambahan satu tanda petik yang menyebabkan di sini adanya error. Jadi kita buktikan aja, ketika kita login menggunakan admin tanda petik, apa yang terjadi? Di sini invalid credentials ya. Cuman kalau kita lihat di dalam Burp Suite, di sini pesan errornya berbeda. Bukannya invalid credentials, tapi di sini you have error in SQL syntax, check manual corresponding MariaDB version, bla bla bla. Nah ini ya, artinya kita bisa menginjeksikan input kita ke dalam ke dalam MySQL gitu. Nah untuk gampangnya di sini ya, karena di sini menggunakan one-liner seperti ini ya, kita bisa menginjeksikan yang namanya adalah komen di dalam MySQL. Jadi kita tambahkan seperti ini, minus minus kemudian spasi di belakangnya, gitu ya. Atau kita tambahkan ASDF di sini. Jadi minus minus di sini adalah komen. Komen itu tidak dianggap setelah di dalam programming. Komen itu ya sekedar hanya untuk sifatnya deskriptif gitu ya. Jadi ini tidak akan dianggap di dalam SQL query-nya. Jadi yang kita lakukan adalah seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ya bukannya yang dibaca itu sampai terakhir, tapi kita akan hanya membaca sampai di sini. Select password from user where username sama dengan admin. Jadi kita hanya login dengan menggunakan username aja tanpa mengecek passwordnya itu apa. Oke, jadi kita masukkan di sini admin ASDF ya. Tuh, coba kita login dan berhasil ternyata kita berhasil login ke dalam layanannya dan di sini kita udah dapatkan flag-nya, flag for testing karena kita menggunakan versi Docker-nya. Jadi gitu untuk sedikit tentang SQL injection dan challenge dari Dropbox. Sifatnya masih atau tingkat kesulitannya masih very easy. Harusnya teman-teman juga bisa ya untuk mengerjakan ini. Kalau misalkan masih kebingungan, mungkin teman-teman ingin belajar lagi di bagian SQL injection, kita tentu saja punya kelas ya, teman-teman bisa join di Instagram kita kalau ingin melihat kelas kita tentang SQL injection.
atau teman-teman juga bisa mengambil resource-resource yang ada secara online. Jadi gitu dulu untuk tantangan dari Drawbots SQL Injection. Kita kembali lagi di next video. Salam buat para cybersecurity Indonesia.